Pelajaran sahabat sore yang indah ini berhubungan dengan penyebutan nama Allah. Kurang lebih 2 bulan terakhir ini, saya dijangkau dan dihimbau oleh beberapa saudara, khususnya yang dari Malaysia. Karena sangat anti dalam menyebutkan kata Allah. Dan hal ini juga sudah diyakini oleh banyak orang di Indonesia ini, dan mereka juga tergabung dalam kelompok OTG. Jadi banyak orang-orang anti Trinitas yang tidak mau menyebut kata Allah. Sebab dari yang mereka pelajari, kata Allah itu adalah dewa, yaitu dewa bulan. Jadi dengan menyebut kata Allah itu sama dengan menyembah dewa bulan. Baru-baru ini kita posting pelajaran Advent Bingung bagian ketiga, itu dibagikan di grup OTG di Malaysia. Mereka bilang ini pekabaran yang bagus, ya, sangat bagus. Tapi sayang menggunakan kata Allah, ya, karena saya selalu menggunakan kata Allah. Jadi mereka coba jangkau saya untuk tidak menyebutkan kata Allah lagi. Padahal sudah ada pekabaran kita buat untuk hal itu. Namun masih banyak juga orang yang tidak mau menyebutkan kata Allah. Nah, yang uniknya, ada banyak umat Nasrani, entah dia percaya Trinitas atau anti-Trinitas, yang tidak mau menyebut kata Allah. Jadi dua golongan ini sama-sama ada yang tidak mau. Mereka berkata bahwa kata Allah itu milik umat Islam, dan ada juga yang mengajarkan bahwa kata Allah itu merujuk ke dewa bulan. Dan sedihnya, dilema ini sudah masuk dan merasuk kepada umat-umat yang mengaku percaya kepada Allah yang benar. Umat-umat yang menyatakan diri anti-Trinitas. Dan orang-orang yang mengaku anti-Trinitas ini tidak mau sebut kata Allah karena mereka belajar dari orang-orang Trinitas. Ya. Ini satu hal yang unik bagi saya. Mereka masih yakin dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Trinitas. Sebab yang mengajarkan ini adalah umumnya orang-orang yang dari Muslim bertobat menjadi Kristen. Dan mereka temukan untuk dikabarkan bagi sesama umat Islam lainnya agar ikut seperti mereka, tinggalkan Islam. Karena rupanya Allah yang disembah itu adalah dewa. Atau ada juga orang yang Kristen, tapi dia pemerhati orang Islam. Dia berusaha belajar untuk menjangkau orang Islam. Nah, sayangnya yang mereka pelajari ini tidak menolong sebenarnya. Dengan menyatakan Allahnya orang Islam itu adalah dewa bulan, itu tidak membantu dalam menjangkau jiwa. Malah dapat menjadi pertikaian. Dalam YouTube juga ada beberapa tanggapan mengenai hal itu. Ada orang Islam tanya kepada gurunya, apakah betul Allah orang Islam itu dewa bulan? Ya tentunya dia jelaskan tidak. Ya. Jadi hal ini akan membuat terjadinya perselisihan. Kita sebagai kaum anti-Trinitas tidak bisa menerima bulat-bulat apa yang diajarkan oleh kaum Trinitas mengenai Allahnya orang Islam. Kita yang anti-Trinitas ini, kalau kita mengaku kita anti-Trinitas, kita harus mengerti apa itu Trinitas. Bagaimana kita bilang anti, tapi tidak mengerti. Kita harus tahu dulu apa itu Trinitas, baru, oh ya kalau begitu nggak bisa, saya nggak mau. Karena Alkitab bilang begini, Ron Ward bilang begini, ya saya nggak mau. Saya anti kepada Trinitas. Ya.
Itu sebabnya kita kasihan lihat saudara-saudara kita yang Trinitas tidak mau belajar tentang anti-Trinitas. Seharusnya mereka belajar, mereka ikuti, dan oh iya kalau begitu saya tidak mau. Saya tetap Trinitas. Atau oh iya itu yang betul, kalau begitu saya ikut anti-Trinitas. Umumnya mereka menutup diri. Dan ini juga yang terjadi di orang-orang yang menolak menyebut kata Allah. Mereka bukannya mengerti atau menguji, mereka terima bulat-bulat dan sudah cukup sampai di situ. Dan menyatakan kepada orang lain bahwa jangan sebut itu karena dewa bulan, katanya begini, ini bahan-bahannya, ini materi-materinya. Mereka sendiri belum tentu menyelidiki, mereka sendiri belum tentu mendalami. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita pelajari firman Tuhan, tidak ada disebutkan dalam Alkitab larangan menyebut kata Allah. Demikian juga roh nubuat. Tidak ada yang White menuliskan larangan menyebut kata God. Tidak ada. Nah, ada yang menggunakan ayat berikut ini untuk melarang menyebut kata Allah, yaitu Keluaran 23 ayat 13. Dikatakan di sana, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nah, kata Allah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Elohim. Artinya, ada Elohim yang lain, yang namanya tidak boleh kita panggil. Contoh, Baal. Ya. Kita buka Hakim-Hakim 6 ayat 31. Dikatakan di sana, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Nah, kata Allah dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Elohim. Jadi ayat ini bisa dibaca, jika Baal itu Elohim, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Karenanya, kata Elohim dalam Alkitab digunakan baik kepada Allah yang benar dan juga kepada ilah-ilah atau Allah yang salah. Lalu, kita tidak boleh menyebut kata Elohim? Tidak masalah. Ya. Yang utama tadi dikatakan apa? Nama. Ya. Jadi menyebut Allah, menyebut Elohim tidak salah. Yang masalah adalah Tuhan larang menyebut nama Elohim yang lain, nama Allah lain. Dalam hal ini seperti Baal, ya, Asitoret, ya, Dagon. Ya. Jadi yang membedakan antara Allah yang benar dengan Allah yang palsu apanya? Namanya. Yang membedakan Elohim yang benar dengan Elohim yang lain apanya? Namanya. Jadi kata Allah itu sendiri bukan nama, tapi sebutan untuk sesembahan. Yang dilarang adalah menyebut nama Allah lain, seperti Baal dan yang lainnya. Kata Allah itu sendiri tidak masalah, namanya yang kita harus cari tahu. Nah, kenapa banyak orang menggunakan ayat tadi, ya, ayat ini untuk melarang menyebut kata Allah? Ya. Jadi ada orang-orang OTG yang melarang sesamanya teman-temannya karena sudah merasa OTG, jangan menyakiti hati Allah, jangan sebut nama Allah. Dia gunakan ayat ini. Kenapa? Karena mereka mempelajari pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang dulunya Islam, kemudian jadi Kristen seperti Christian Prince, Al-Fadi, Sam Samun, dan orang Kristen seperti J. Smith. J. Smith itu evangelis yang tinggal di Inggris, yang dia beragama Protestan tapi berusaha menjangkau orang Islam. Dia pelajari tentang ajaran-ajaran Islam. Dia salah satu yang menyatakan bahwa
kata Allah itu sama dengan dewa bulan atau sama dengan dewa. Jangan sebut. Christian Prince juga, Al-Fadi yang mempunyai organisasi yang namanya Cira Internasional. Kalau ikut di YouTube dia ada. Saya selalu ikut mereka punya pekabaran karena ingin tahu apa yang mereka kabarkan. Ya, temannya dalam berdiskusi adalah Sam Shamoun. Orang-orang inilah yang seringkali diikuti oleh saudara-saudara kita OTG tentang kata Allah. Yang katanya jangan disebut karena itu dewa bulan. Ya. Mereka semua ini Trinitas. Lalu kita yang non-Trinitas belajar kepada yang Trinitas tentang menyebut kata Allah. Itu bagi saya kurang masuk akal. Kita sudah pernah bahas tentang kata Allah ini dalam pelajaran yang berikut. Kita sudah lihat dalam pelajaran ini bahasa Arab, Ibrani, dan Aramaik termasuk dalam rumpun bahasa Semit. Ya. Karenanya ada kesamaan. Allah, Elohim, Allah itu ada samanya. Hurufnya pun mirip bentuknya. Itu sebabnya kalau kita ikuti pelajarannya, orang Yahudi, rabi-rabinya mengatakan tidak ada masalah menyebutkan kata Allah. Itu sama dengan El dalam bahasa Ibrani. Silakan bagi yang belum ikuti dalam channel YouTube kita, Yohanes 173. Tetapi pelajaran sore hari ini kita fokus ke sumber dari agama Islam itu sendiri. Yang diakui secara internasional. Yaitu dari buku Muhammad. Kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Ditulis oleh Martin Lings. Ya, ini bukunya. Kalau mau lihat, ini bukunya. Kebetulan saya sudah beli lama. Promosi sedikit. Ya. Kalau mau beli yang di Jakarta ini ada di Gramedia. Nah, mengapa saya ambil penjelasan dari buku ini? Karena Sam Shamoun, ya, yang paling kanan, ya, saya kadang-kadang sulit bacanya, Sam Shamoun, ya, Sam Shamoun, yang paling kanan. Yang sebelah kiri adalah Al-Fadi, yang menjadi pimpinan daripada Cira Internasional. Mereka adalah kelompok yang tadinya Islam jadi Kristen dan giat mengabarkan tentang kesalahan doktrin-doktrin Islam dan menyatakan kebenaran doktrin Kristen dibandingkan Islam. Mereka punya giat itu. Mereka cukup keras dalam pekabarannya. Nah, alasan saya pakai buku ini, tidak pernah saya gunakan buku ini sebelumnya dalam membahas kata Allah. Tapi karena Saudara Sam mengutip buku ini. Dan pada waktu dia mengutip buku ini, saya teringat saya punya bukunya. Dan saya baca lagi. Dan buku ini juga mempunyai rekomendasi. Yang pertama dari Republika. Dikatakan, buku ini sungguh luar biasa dengan keahlian yang seolah tak tertandingi. Martin Lings menghadirkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Dengan narasi dan detil mengagumkan. Buku ini dinilai banyak kalangan sebagai salah satu buku biografi Rasul terbaik yang pernah diterbitkan. Hanya seorang berkemampuan istimewalah yang dapat menghasilkan buku sedemikian menyentuh. Kemudian berikutnya dari Profesor Hamid Dabashi, Columbia University. Dia bilang, buku ini terpilih sebagai biografi Nabi terbaik dalam bahasa Inggris pada konferensi Sirah Nasional di Islamabad tahun 1983. Sejak itu, karya ini telah dipublikasikan dalam bahasa Prancis, Italia, Spanyol, Turki, Belanda, Tamil, Arab, Jerman, Urdu, dan sekarang Indonesia. Pada tahun 1990, setelah buku ini berhasil mencuri perhatian Universitas Al-Azhar, Kairo, penulisnya menerima bintang kehormatan dari Presiden Hosni Mubarak. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pekabaran sore hari ini, kita akan melihat Allah menurut Muhammad berdasarkan buku ini. Dan sebagaimana saudara ikuti nanti cuplikannya, saya tidak bahas seluruhnya karena bukunya cukup tebal. Ya. Saya hanya bahas 18 pasal. Tetapi 18 pasal itu pun saya ringkaskan lagi karena waktu. Saudara akan lihat bagaimana
komentar-komentar ini selaras dengan isinya. Dan kenapa saya gunakan buku ini untuk menjangkau sesama kita, kaum muslim. Mari kita ikuti Muhammad oleh Martin Liss, halaman 1 paragraf 2. Kita baca. Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun. Umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi. Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Dalam kutipan ini, kata God atau yang biasa diterjemahkan menjadi Allah, diterjemahkan menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena nanti ada berbagai jenis terjemahan mengenai God dalam di sini, dalam buku ini. Jadi perlu kita kasih tanda supaya kita perhatikan. Di sini God jadi Tuhan. Kemudian masih dalam paragraf yang sama. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya. Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya. Sang malaikat juga berkata, berbahagialah, kamu akan dikarunia seorang anak. Namailah Ismail, karena Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya Lord, telah mendengar penderitaanmu. Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail, yang berarti Tuhan telah mendengar. Tuhan di sini God. Jadi God jadi Tuhan, Lord jadi Tuhan. Nanti ada God jadi Allah juga. Jadi ada beberapa terjemahan berbeda tentang kata God dengan Lord. Ya. Kita lanjutkan. Halaman 2, paragraf 1. Sampai di sini apakah ada yang kita ingat dari Alkitab? Ada keserupaan. Ada keserupaan ya. Sehingga bisa lihat kenapa kita gunakan buku ini untuk menjangkau saudara-saudara kita orang muslim. Kita bukan lihat perbedaan, tapi ada kesamaan. Halaman 2 paragraf 1. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, sama Alkitab? Sama. Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidup dalam hidayah-Mu ya Allah. Sama? Di sini Ibrahim mau kasih siapa? Ismail. Aduh, istri saya ini mandul, sudah tua, mana mungkin dia punya anak. Sudahlah Tuhan, gunakan siapa? Ismail. Biarlah dia menerima hidayah-Mu ya Allah. Kita bisa melihat kesamaan dalam cerita awal ini. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan dan Sarah akan melahirkannya tahun depan. Dari sini, siapa yang lebih utama? Ishak atau Ismail? Tetap Ishak. Tapi apakah pernah diajarkan? Tidak diajarkan. Kalau saudara sekalian mengikuti pekabaran saudara-saudara kita kaum muslim, yang diutamakan siapa? Ismail. Ya, yang Ibrahim mau korbankan siapa? Ismail. Tetapi dalam cerita tentang Muhammad ini, yang berasal dari kaum Islam sendiri, jelas Ishak yang terutama. Ya. Abraham mau kasih Ismail, Tuhan dia, oh tidak. Dia tetap jadi bangsa besar. Tapi apa yang saya tetapkan bagi Ishak itulah yang terjadi. Ya. Kita lanjutkan. Paragraf 2 dari halaman yang sama. Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapi, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka.
Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun Allah berfirman kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi. Dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Sama ya? Paragraf 3. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar, dua bangsa dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit, yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keseluruhan spiritual, yaitu kerohanian. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama, tapi memiliki jalan masing-masing. Terjemahan bahasa Indonesia ada yang kurang tepat dan tidak lengkap, khususnya yang warna biru, yang artinya tidak menjanjikan suatu nikmat yang bersifat najis dan tidak ada keagungan di hadapan Allah kecuali keagungan dalam roh. Itu yang dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak dituliskan demikian. Dan the will of heaven harusnya kehendak sorga. Langit itu heavens, pakai S. Ya. Jadi sedikit koreksi dalam hal ini. Mengapa kita perlu tahu cerita ini? Karena kita semua perlu diingatkan. Ya, saya ulangi. Kita semua perlu diingatkan bahwa Ismail dan Ishak adalah anak Ibrahim atau Abraham. Dan keduanya menjadi bangsa yang besar. Ada hubungan antara Ismail dan Ishak, yaitu ayah mereka satu. Ayah mereka sama. Ini penting diingat karena kita yang bukan keturunan Ismail dan bukan keturunan Ishak sering terbawa arus dan lupa akan persamaan Ismail dan Ishak. Bahkan keturunan Ismail dan Ishak pun lupa, padahal mereka keluarga. Selanjutnya, lihat apa yang terjadi setelah Hagar dan Ismail diusir. Halaman 3 paragraf 1. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas pasir. Sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang sekelilingnya, berharap mendapat pertolongan. Namun, ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Kalau orang Islam langsung tahu ini artinya apa. Akhirnya ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah. Datanglah malaikat menemuinya. Bolak-balik 7 kali ini nanti menjadi bagian daripada ritual naik haji. Dia akan bolak-balik antara Syafa dengan Marwah. Apa yang terjadi kemudian? Halaman 4 paragraf 1 menyatakan, mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Dalam Alkitab tidak ditulis namanya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya Kejadian 21, tidak disebutkan namanya. Kisah yang kita baru baca ini, dalam buku Kejadian, baca di Kejadian pasal 21. Tidak disebut di situ, tapi ada disebut sumur atau mata air. Tapi umat Islam menyebutnya dengan Zam-Zam. Ingat, buku ini bercerita tentang Muhammad, tapi dimulai dengan Abraham. Apakah Muhammad keturunan Abraham? Nanti kita lihat. Perhatikan yang berikut ini. Dalam halaman 5 paragraf pertama. Dikatakan, ketika Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi. Jadi setelah dia usir Hajar, dan Hajar tiba di tempat yang akhirnya dia menetap, Abraham masih hidup 75 tahun lagi. Dan beliau, perhatikan ini, mengunjungi putranya di tanah suci, tempat Hajar dituntun itu. Dalam Alkitab tidak ada, tapi inilah keyakinan umat Muslim. Bahwa meskipun Hagar atau Hajar diusir, Ismail juga, begitu mereka menetap satu tempat, Abraham berkunjung.
secara manusia, masuk akal atau tidak? Masuk akal toh? Kenapa? Karena itu anaknya. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, dari semua materi yang saya ikuti tentang penyebutan nama Allah, belum pernah saya dengar dan lihat orang-orang menjelaskan tentang hubungan Abraham dengan anaknya Ismail. Mungkin ada yang sudah jelaskan, tapi dari semua video dan materi yang saya ikuti dan dengar, penjelasan tentang Abraham atau Ibrahim mengunjungi Hajar dan Ismail sesudah keduanya diusir belum pernah saya dengar. Khususnya dari saudara-saudara kita yang Muslim. Dan masih ada lagi yang lain yang belum pernah saya dengar orang jelaskan dalam menjelaskan kata Allah. Nah, apa makna daripada catatan sejarah ini? Abraham bapak, Ishak anak, Ismail anak. Sebagai bapak dia kunjungi anaknya. Ya. Sebagai bapak, meskipun dia sudah usir, dia kunjungi anaknya berdasarkan kutipan ini. Artinya apa? Apa yang dia pesankan kepada Ishak, dia sampaikan kepada siapa? Ismail juga. Perhatikan apa yang Allah suruh kepada Ibrahim berdasarkan buku ini. Dalam paragraf 5, ulangi, masih dalam paragraf yang sama. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas. Di dekat sumur Zam-Zam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah, kubus sesuai dengan bentuknya. Memiliki 4 sudut yang menunjukkan 4 arah mata angin. Dan di salah satu sudut bangunan Ka'bah tersebut ada sebongkahan batu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Ibrahim di suatu tempat dekat Abu Kubaisi. Waktu Jibril bawa ke Ibrahim batu itu warnanya lebih putih dari susu. Tapi karena dosa-dosa manusia, batu itu menjadi hitam. Batu inilah yang ditempatkan di salah suatu sudut Ka'bah. Dan batu itu dikenal dengan nama Hajar Aswad. Jadi pada waktu Hajar dengan Ismail lari dan saya ulangi. Pada waktu Hajar dan Ismail diusir, mereka akhirnya dapat air, disebutlah itu sumur Zam-Zam. Allah katanya menyuruh Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di situ. Jadi Ka'bah itu dekat dengan sumur Zam-Zam. Dan batu yang diterima Ibrahim dari Jibril, yang tadinya putih jadi hitam, yang disebut Hajar Aswad, ditaruh salah satu sudutnya. Ini kalau lihat gambar Ka'bah, yang warna yang di bawah itulah batu itu, yang disebut Hajar Aswad. Dikatakan oleh Martin Lings, namun sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari satu tempat di dekat Abu Kubaisi. Ketika turun dari sorga, batu ini lebih putih ketimbang susu, tapi dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ini semua merupakan bagian daripada ritual naik haji. Mereka harus cium apa ini? Batu hitam ini, Hajar Aswad ini. Ya. Pertanyaan, apakah sudah ada agama Islam saat ini? Saat dinyatakan ini? Sudah ada atau belum? Pada zaman ini, pada zaman Ibrahim dengan Ismail membangun Ka'bah dan menempatkan Hajar Aswad di salah satu sudutnya, belum ada Islam. Agama Islam belum ada. Kita akan lihat buktinya nanti. Ya, supaya kita tahu, jangan nanti kita bilang, wah, kata Allah itu adalah milik orang Islam. Padahal Ibrahim membangun Ka'bah sebelum ada agama Islam. Ya. Jadi jangan sembarang terima-terima ajaran sebelum kita selidiki, pelajari. Selanjutnya, masih dalam paragraf yang sama. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman, God spoke,
kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekah. Jadi ritual ibadah haji sudah ada sebelum agama Islam. Dan salah satu ritualnya adalah yang berikut ini. Dalam halaman 6 paragraf 1. Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan. Lalu Ibrahim menjadikannya bagian ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Itulah yang mereka lakukan kalau orang yang naik haji. Ibadah haji dilakukan 1 kali setahun. Tetapi Ka'bah dapat dikunjungi setiap saat. Itulah yang disebut umroh. Dan dalam halaman 7 paragraf 1 dikatakan, ritus-ritus haji dan umroh dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Informasi ini jarang dinyatakan dalam setiap pekabaran tentang menyebut kata Allah. Bahwa sebelum agama Islam ada, Ka'bah sudah dibangun, ritual haji sudah ada. Bahkan keturunan Ishak memuliakan Ka'bah sebab dia tahu itu yang bangun siapa? Bapaknya atau nenek moyangnya. Informasi seperti ini jarang dan hampir tidak ada. Saya tahu setelah saya baca buku ini. Di video tidak ada, di tulisan yang lain itu tidak ada. Padahal inilah wujud kondisi damai dari keturunan Ibrahim atau Abraham. Mereka rukun dalam kondisi ini. Perhatikan dalam paragraf 7. Dalam halaman 7 paragraf pertama. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis Lord. Nah, siapa mereka ini? Siapa yang dikatakan oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah? Mereka ini adalah keturunan Ishak. Keturunan Ishak disebut orang Yahudi. Dan orang Yahudi melihat bahwa Ka'bah itu tempat berbakti kepada Tuhan yang disebut Allah. Tetapi, masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak, sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang terpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Bisa lihat, keturunan Abraham itu ada Ishak dengan Ismail. Keduanya menyembah Allah yang Ibrahim atau Abraham sembah. Tapi karena pengaruh daripada tetangga-tetangga, mereka mulai menyembah berhala. Demikian kepada keturunan Ishak, demikian juga kepada keturunan Ismail. Bisa lihat bagaimana kalau kita memahami cerita ini, kita bisa bercerita kepada saudara-saudara kita orang Islam. Dan bahkan mungkin banyak dari mereka tidak tahu cerita ini. Keturunan Ismail sama dengan keturunan Ishak. Tergoda dengan penyembahan kafir dan akhirnya menyembah berhala. Apa akibatnya? Dalam halaman yang sama dikatakan, akhirnya jemaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Artinya, di zaman itu orang Yahudi tidak menyembah berhala, namun menyembah Tuhan Allah. Dan oleh karena Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim adalah untuk menyembah Tuhan Allah, itu sebabnya orang Yahudi pergi berkunjung ke Mekah untuk menyembah Allah di rumah ibadah yang Ibrahim bangun. Informasi yang seperti ini jarang disampaikan, bahkan hampir tidak pernah dalam video-video di YouTube. Nah, oleh karena kemurtadan ini dikatakan dalam paragraf 2.
Namun ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam. Bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Kenapa? Karena tadinya mereka setia kepada arahan Ibrahim, yaitu ada ritual naik haji, harus ada lari kecil-kecil 7 kali bolak-balik, tapi karena mereka sudah mulai sembah berhala, mereka tidak lakukan lagi, sehingga mereka tidak tahu lagi di mana sumur itu berada. Padahal Ka'bah dibangun di daerah sumur Zam-Zam tadi, harusnya mereka tahu, ya. Nah, saat itu yang mengurus Mekah atau tanah suci adalah orang-orang Jurhum dari Yaman. Namun karena mereka sewenang-wenang, akhirnya mereka diusir. Dan sebelum pergi, orang-orang Jurhum ini, mereka timbun sumur Zam-Zam itu. Mereka berharap suatu waktu akan kembali, sebab dalam sumur itu mereka timbun juga berbagai harta benda hasil sumbangan jemaah haji yang datang ke Mekah selama bertahun-tahun. Jadi orang-orang Jurhum ini, suku Jurhum ini yang mengurus kegiatan di Mekah atau di tanah suci itu, terima berkat dari para jamaah haji, disimpan dalam sumur Zam-Zam, lalu karena mereka diusir, karena sudah mulai sewenang-wenang, mereka tutup supaya jangan ketahuan. Tapi nanti akan ketahuan. Kemudian pengurus tanah suci Mekah diambil alih oleh suku Arab keturunan Ismail yang disebut Khuza'ah. Tetapi Bani Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumur Zam-Zam tadi. Sampai-sampai sumur itu dilupakan. Bahkan dikatakan dalam halaman 8 paragraf 2. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulangnya dari Suriah meminta kaum Moabit, ini suku Moab, bangsa Moab, untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka, yaitu kaum Moabit, orang Moab, memberinya Hubal, yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah. Dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Kembali, apakah pada masa ini sudah ada agama Islam? Belum ada. Kita akan lihat buktinya sebagaimana kita lanjutkan. Tapi perlu ingat, berhala Hubal ini. Karena berhala Hubal inilah yang selalu disebutkan oleh mereka yang menyatakan Allah itu dewa bulan. Mereka hubungkan dengan Hubal. Sebab Hubal ini dimasukkan dalam Ka'bah tadi. Di kotak kubus yang hitam tadi, dimasukkan di dalam. Nah, kita lihat berikut ini. Tentang bukti bahwa sampai di sini belum ada agama Islam dari semua yang kita baca. Dari Wikipedia dikatakan, Islam adalah sebuah agama yang berpusat terutama di sekitar Al-Quran, sebuah teks agama yang diimani oleh umat Muslim sebagai kitab suci dan firman langsung dari Tuhan. Muslim menyebutnya sebagai Allah, seperti yang diwahyukan kepada Muhammad, Nabi Islam yang utama dan terakhir. Islam itu adalah agama yang diwahyukan kepada Muhammad. Apakah dalam cerita yang kita sudah ikuti, Muhammad sudah ada? Belum ada. Dan perhatikan penggunaan kata Allah sudah ada sebelum Muhammad ada. Dan bahkan sebelum Islam muncul. Sebab yang disembah oleh keturunan Ismail dan Ishak adalah sama, yaitu Tuhan yang mereka sebut Allah. Itulah agama Ibrahim. Yang Ibrahim ajarkan. Jadi sampai di sini kita baca, Islam belum ada. Tapi penyebutan kata Allah sudah ada. Ya. Karenanya Wikipedia tambahkan. Namun, Islam lebih populer digunakan untuk agama yang dibawa oleh Muhammad. Semakin jelas, agama Islam muncul dengan adanya Nabi Muhammad. Sebagaimana terdapat dalam sebuah ayat Al-Quran yang diturunkan di akhir-akhir masa kenabiannya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Mari kita lanjutkan dan lihat bahwa pada masa-masa tadi Islam belum muncul. Mereka menyembah Tuhan yang disebut Allah, namun telah terjadi penyimpangan sehingga keturunan Ismail mulai sembah berhala. Dan salah satunya disebut Hubal yang mereka dapat dari orang Moab. Nah, apakah Hubal
mereka sebut Allah. Untuk melihat buktinya, kita perlu lihat silsilah Muhammad. Ya. Jadi di sini perlu perhatian. Ya. Berikut silsilah Muhammad. Untuk kita lihat apakah Hubal itu Allah atau Allah itu Hubal. Nah, saya buat secara ringkas karena banyak nama. Tapi sedikitnya ini yang bagian pertama. Dari Ibrahim, ada anaknya Ismail, kemudian Ismail memperanakan Adnan, terus dari Adnan Ma'at, terus Nisar, Mudar, kemudian dari Mudar ke Ilyas, dari Ilyas Mudrika, lalu Kuzaima, Kinana, lalu Al-Nadar, dari Al-Nadar ke Malik, dari Malik ke Fir. Fir ini adalah bapa dari suku Quraisy. Jadi orang Quraisy itu adalah keturunan Ibrahim, keturunan Ismail. Tapi kita perlu tahu, Fir ini adalah bapa daripada suku Quraisy. Dari Firlah keturunan muncul orang-orang Quraisy. Nah, Muhammad itu adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Tadi kalau ada salah saya bilang, saya perbaiki. Nah, salah satu pemimpin suku Quraisy itu namanya Qusay. Ya. Nah, kita ikuti silsilah yang di bawahnya Qusay. Qusay mempunyai 4 anak. 2 disebut, yaitu Abdul Aldar dan Abdul Manaf. 2 lagi tidak disebut. Ada yang sebut, tapi saya tidak mau ikut, jangan sampai salah juga. Saya anggap tidak ada disebut, tapi ada 4 anaknya. Nah, dari Abdul Manaf muncul 4 juga. Tapi 3 anak kandung, 1 anak tiri, yaitu Naufal. Anak kandungnya adalah Abdul Al-Syams, Hasim, dengan Muttalib. Ya. Abdul itu dalam arti orang Arab adalah budak. Kemudian dari Hasim, yaitu salah satu daripada anak daripada Abdul Manaf, muncul yang bernama Syaibah. Syaibah ini ibunya bernama Salma dan tinggal di Yatsrib. Yatsrib ini daerahnya sudah dekat dengan perkampungan orang Yahudi. Ya. Nah, oleh karena kondisi Hasim ini meninggal, mungkin sakit, ya tidak tahu, tapi cukup cepat dia meninggal. Dan Syaibah ini dipelihara oleh ibunya. Kemudian Muttalib, saudaranya Hasim, datang kepada Salma menyampaikan, bagaimana kalau Syaibah ini saya pelihara, saya bawa ke Mekah. Ibunya izinkan. Jadi Syaibah ini ikut sama Muttalib. Tapi karena dia ikut sama Muttalib, orang jadi panggil dia Abdul Al-Muttalib, artinya budaknya si Muttalib. Jadi orang mengenal dia lebih kepada Abdul Al-Muttalib daripada Syaibah. Nah, sekarang kita lihat si Syaibah ini yang namanya menjadi Abdul Al-Muttalib mempunyai keturunan. Keturunannya ada 1 anak yang tidak disebut namanya. Dia lihat saudara-saudaranya punya anak banyak. Lalu dia bernasar kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau kau kasih saya anak 10, salah satu nanti saya korbankan bagimu. Betul, dia dapat 9 lagi. Totalnya jadi 10. Ya. Dan dari 10 anaknya waktu besar-besar, dia harus korbankan 1. Dia orang yang mau mendapati janjinya. Dia bawalah, dia minta, saya ulangi, dia minta setiap anak bikin panah, dan di setiap panah ditulis namanya. Lalu dia bawa panah ini ke dalam Ka'bah dan dibuang undi. Pada waktu dibuang undi, anak bungsu yang namanya Abdul Allah, yang merupakan anak kesayangannya, kena. Dialah yang harus dikorbankan. Tetapi, dia belum bicara kepada keluarga, sama istri juga belum bicara mengenai dia punya nasar ini. Begitu keluar dari Ka'bah, kelihatan muka mereka seperti orang yang stres ya, tegang karena mau mengorbankan anak ini, anak kesayangan lagi, tapi dia harus jalankan. Ya. Sehingga pada waktu dia keluarkan pisau, keluarganya tanya, mau bikin apa? Dia ceritakan, oh jangan. Masih ada cara yang lain. Saudara-saudaranya yang lain juga keluar dari Ka'bah bilang, aduh jangan Bapak. Kita cari yang lain caranya.
Mereka sarankan untuk pergi ke seorang perempuan yang dianggap bijak. Mereka pergi cari, rupanya sudah pindah, tapi mereka kejar. Begitu dapat dengan perempuan itu, perempuan ini bilang, kamu buat undi antara anakmu dengan unta. Kalau undi itu jatuh ke anakmu, kau harus kasih 10 unta. Bikin lagi, kalau jatuh ke anakmu lagi, tambah lagi 10 unta. Sampai kepada undian itu jatuh pada unta itu dan bukan pada anakmu. Deal. Ulanglah mereka ke Mekah, mereka bikinlah undian antara anaknya Abdul Allah dengan unta. Undian pertama jatuh kepada anaknya. Berarti dia harus kasih 10 unta. Bikin gitu terus sampai akhirnya ke 10 kali. 10 kali 10 berarti berapa? 100 unta. Begitu 100 unta, begitu undian dibuang, jatuh kepada unta. Barulah bebas anaknya itu. Si Abdul Allah ini. Yang nantinya menjadi ayahnya Muhammad. Jadi kita bisa lihat dari cerita orang Islam, Muhammad keturunan siapa? Ibrahim, keturunan Ismail. Ya. Kenapa kita harus pelajari ini? Karena kita mau lihat apakah Allah itu sama dengan Hubal atau beda. Kita perlu tahu ini. Ya. Bagaimana kita pentingnya mempelajari bukan hanya sekedar dengar-dengar dan ikut-ikut orang punya ajaran. Tapi sebelum kita lanjutkan buktinya, kita ikuti sebuah video. Ya. Saya mau bikin banyak video tapi saya pikir nanti waktu, ini saya sudah lama. Nanti videonya mungkin saya sisipkan dalam editan. Tapi satu saya mau tunjukkan. Dari J. Smith. Ya. J. Smith ini yang tadi orang Protestan, evangelis, dia mau mengabarkan kepada kaum muslim. Dan dia menyatakan tentang Allah dengan Hubal ini. Ada terjemahannya saya buatkan, singkat saja. What's more, when you look and do some historical studies, you will find that actually Allah is the popular name for the formal god known as Hubal. And they're doing studies on a pre-antecedent to the Quranic period or the time of Muhammad. And we know that this god Hubal was the god of Mecca. And Hubal was his formal name. But popular, he was known as Allah. So both Allah and Hubal, like Elohim and Yahweh, Hubal and Allah are the same God. Agak cepat tapi bisa diikuti ya. Bahwa pesan utamanya dia adalah Hubal dan Allah itu sama. Sama seperti Elohim dengan Yahweh katanya. Padahal dalam Alkitab tidak demikian. Ada Elohim Yahweh, ada Elohim Baal. Ya. Tapi demikianlah kalau orang mau meyakinkan orang yang tidak mengerti, tidak belajar. Ya. Kita harus belajar supaya jangan tertipu dengan ajaran yang sepertinya benar. Intinya dia mau mengabarkan kepada umat muslim bahwa Allah dengan Hubal itu sama. Padahal Hubal itu diakui dewa, berhala dari Moab tadi. Kemudian Sam Shamoun yang mengutip perkataan dari buku Muhammad ini membuktikan bahwa Hubal yang dibawa masuk ke Ka'bah adalah sama dengan Baal. Dan dia baca kutipan yang kita baca tadi, ya. Yang terdapat dalam Muhammad halaman 8 paragraf 2. Dia baca ini. Gara-gara dia baca ini, meskipun dia tidak tampilkan di layar, tapi karena dia baca dan saya ingat, dan bahkan dia sebut Martin Links, saya langsung ingat buku ini. Saya langsung ambil dari rak buku, saya baca lagi, oh betul. Tapi sayangnya, mirip dengan kebiasaan Advent Trinitas. Mengambil kutipan hanya satu dan tidak lihat yang lainnya. Ya. Dia hanya berhenti di sini untuk membuktikan bahwa Hubal itu adalah berhala yang didapat dari orang Moab. Dan dia jelaskan bahwa Hubal itu sama dengan Baal. Ya. Tapi apakah benar? Nanti kita lihat buktinya. Lalu Sam Shamoun juga menyatakan bahwa Allah yang orang Quraisy sembah adalah Hubal. Sebab pada waktu Abdul Al-Muttalib buang undi untuk cari siapa yang akan jadi korban dari anak-anaknya, Abdul Al-Muttalib bawa anak-anaknya dan berdiri, ya, dia bawa ke dalam Ka'bah dan Abdul Al-Muttalib berdiri di samping Hubal untuk melakukan undi. Jadi dia bilang mereka ini sembah berhala. Sebab berhala Moab itu yaitu Hubal mereka bawa masuk ke dalam Ka'bah
Dan salah satu bukti mereka sembah adalah Abdul Al-Muttalib saat mau buang undi, dia masuk dalam Ka'bah, bawa anak-anaknya, dan berdiri di samping Hubal dalam membuang undi. Itu dia jadikan bukti bahwa Allah dengan Hubal sama. Ya. Berikut dia bilang, setiap anak menyerahkan anak panahnya, dan Abdul Al-Muttalib berdiri menjadi saksi di sebelah Hubal, mengeluarkan sebilah pisau besar dengan menyebut nama Allah. Kumpulan anak-anak panah itu diundi, dan anak panah Abdul Allah yang keluar. Ya. Si Abdul Al-Muttalib berdiri menjadi saksi di sebelah Hubal, beside Hubal. Ya. Abdul Al-Muttalib bukan berdiri di hadapan Hubal. Abdul Al-Muttalib berdiri di samping Hubal. Artinya apa? Apakah itu artinya menyembah atau setara? Itu artinya setara, bukan menyembah. Kenapa saya bilang begitu? Coba ingat dalam Alkitab peristiwa yang serupa. Tidak pas serupa, tapi mirip-mirip. Lupa kita segarkan. 1 Samuel 5 ayat 2 dan 3. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tabut ditaruh di sisi, di sebelahnya, di sampingnya Dagon. Tapi besok apa yang terjadi? Dagon jatuh, muka ke tanah, menghadap. Artinya ada yang pindah dari samping ke depan. Kan begitu. Sebab Allah tidak mau dibuat setara dengan Dagon. Dengan membuat tabut itu sejajar atau berdampingan dengan Dagon, itu artinya setara, sama. Oh tidak, Allah bilang. Dia bikin itu Dagon jatuh sujud menyembah di hadapan, bukan jatuh ke depan. Tapi dia menghadap kepada Allah jatuhnya. Ya. Bisa paham ini artinya ya? Artinya dengan Abdul Al-Muttalib berdiri di samping Hubal itu bukan tanda dia menyembah, tapi malah anggap setara. Abdul Al-Muttalib anggap Hubal itu tidak ada artinya. Apa buktinya? Dalam buku yang sama disebutkan, halaman 25 paragraf 1. Abdul Al-Muttalib tidak menyembah Hubal, ia selalu menyembah Tuhan yang disebut Allah. Pernah ini disampaikan dalam pelajaran-pelajaran tentang menyebut kata Allah? Tidak pernah. Mereka hanya sibuk dengan Hubalnya saja. Jadi mereka tidak kasih tahu ada bukti di mana ada keturunan Quraisy yang tidak mau sembah Hubal. Namanya Abdul Al-Muttalib. Yang nanti anaknya Muhammad. Inilah buktinya Hubal dan Allah itu tidak sama. Karenanya penjelasan Sam Shamoun bahwa Hubal dan Allah itu sama tidak benar. Demikian juga dengan J. Smith tadi. Dan jika saudara ikuti cara pemaparan mereka, tidak menampilkan kutipan atau kalimat referensi yang dapat kita baca di layar untuk kaji. Tidak, mereka selalu bicara. Mereka memang baca, tapi kita tidak tahu apa yang dia baca. Betul seperti itu atau tidak. Ya. Kita harus tampilkan referensi supaya pemirsa dapat lihat, dapat uji, dapat cek ke sumbernya. Ya. Karenanya jelas sekali Martin Links menyatakan bahwa Abdul Al-Muttalib tidak sembah Hubal, tapi sembah Tuhan yang adalah Allah. Karenanya Hubal dan Allah tidak sama. Hubal dan Allah berbeda. Itu sebabnya Abdul Al-Muttalib bukan berdiri di hadapan Hubal, tapi berdiri di samping Hubal. Ya. Kenapa dia tidak mau geser itu Hubal? Karena kalau saudara baca bukunya, kan ingat saya tadi ambil cuplikannya. Bangsanya yaitu Quraisy menyembah berhala. Ingat tadi di depan. Menyimpang. Keturunan Ismail sudah menyimpang. Mereka sembah. Ya, nanti kita akan lihat juga reaksi suku Quraisy. Ya. Jadi dia tidak bisa jama itu karena seluruh umatnya menyembah itu. Tapi dia tidak sembah.
dia berdiri di samping untuk membereskan undiannya. Dan dia berdoa kepada Tuhan yang disebut Allah. Itu sebabnya Hubal dan Allah berbeda. Abdul Al-Muthalib berdiri di hadapan, Abdul Al-Muthalib bukan berdiri di hadapan tapi di samping Hubal. Bahkan dijelaskan tentang Abdul Muthalib berikut ini dalam halaman 26-27. Namun bagi Abdul Al-Muthalib sendiri, Allah adalah realitas tertinggi dan ia tak ragu lagi lebih dekat ke agama Ibrahim ketimbang ke kepercayaan kaum Quraisy, Khuza'ah dan Hawazin serta suku-suku Arab yang lain pada masanya. Artinya semua suku tadi ikut agama Ibrahim atau tidak? Tidak. Hanya si Abdul Al-Muthalib yang ikut agama Ibrahim. Yang masih ada turun-temurun. Ya. Itu sebabnya perhatikan. Halaman 27 paragraf 1 katakan. Namun ada dan memang selalu ada sejumlah orang yang menegakkan agama Ibrahim secara murni. Saya waktu baca ini saya merinding. One True God itu agama Ibrahim atau bukan? Agama Ibrahim, percaya kepada satu-satunya Allah yang benar adalah agama Ibrahim. Akan selalu ada sejumlah orang, tidak banyak, tapi yang menegakkan agama Ibrahim secara murni. Sayangnya agama Islam tidak melihat bahwa Ibrahim melihat ke depan akan siapa? Yesus. Itulah sebabnya kita perlu masuk melalui pemahaman yang sama itu untuk ajarkan siapa? Yesus. Agama Ibrahim yang dipegang oleh Al-Muthalib. Mereka lah yang menyadari bahwa itu jauh dari sikap tradisional. Penyembahan berhala adalah suatu bidah, inovasi ciptaan manusia, suatu bahaya yang harus dijaga dan dilawan. Ada sekelompok kecil yang menyembah Allahnya Abraham. Kalau kita sebut apa? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dikatakan juga dalam paragraf yang sama, bila merunut sejarah yang lebih panjang, Hubal tidak lebih baik daripada sapi anak emas Bani Israel. Artinya kondisi keturunan Ismail dengan keturunan Ishak sama atau beda? Sama. Dua-dua berzina. Tadinya setia kepada agama Ibrahim, sekarang sudah menyimpang. Satu sembah lembu emas, satu sembah Hubal. Dan jelas dikatakan Hubal itu bukan Allah. Abdul Al-Muthalib tidak mau sembah itu. Musa tidak mau sembah itu. Anak emas, anak lembu emas itu. Bahkan dikatakan Hubal adalah sebutan lain dari Baal dan juga sebutan lain dari dewa bulan. Dan dengan jelas dinyatakan bahwa Hubal dan Allah tidak sama. Karenanya Allah itu bukan dewa bulan, Allah itu bukan Hubal. Cerita masih panjang, tapi kita langsung ke masa Muhammad menjadi nabi. Ya. Ada beberapa pasal yang kita harus lewati. Yang kalau saudara mau baca, silakan. Kalau mau pinjam atau mau beli, karena panjang. Kita masuk ke zaman di mana Nabi Muhammad. Pada awalnya Muhammad menerima penglihatan dan wahyu. Hanya dua yang tahu tentang penglihatan itu, yaitu istrinya Khadijah dan Warakah yang adalah sepupu daripada istrinya. Warakah ini Kristen. Jadi istrinya Muhammad namanya Khadijah, Khadijah punya sepupu namanya Warakah, Warakah ini Kristen. Dan mereka saling ngobrol. Nanti Khadijah cerita kepada Warakah apa yang Muhammad lihat. Muhammad minta supaya mereka dua rahasiakan informasi tentang wahyu dan penglihatan yang dia terima. Tapi itu tidak langsung lama. Sebab ada kejadian berikut ini. Dalam halaman 82 paragraf 1. Suatu hari Jibril datang kepadanya di dataran tinggi kota Mekah. Jibril menendang dinding bukit dengan tumitnya hingga memancarkan mata air. Kemudian Jibril berwudu untuk mengajarkan bagaimana cara menyucikan diri untuk beribadah. Nabi pun mengikutinya. Lalu Jibril menunjukkan cara salat, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dengan mengulangi takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan salam terakhir,
Assalamualaikum, yaitu keselamatan atasmu. Nabi pun mengikutinya. Setelah itu Jibril pergi dan Nabi kembali ke rumahnya. Semua yang dipelajarinya diajarkan kepada Khadijah. Mereka pun salat bersama. Inilah pertama kali agama Islam dinyatakan kepada Muhammad. Hal ini terjadi setelah Muhammad menikah. Lalu Ka'bah itu dipugar dan menerima penglihatan serta wahyu. Dan apakah bukti bahwa ini adalah pernyataan agama Islam? Bahwa apa yang Jibril sampaikan ini adalah pernyataan agama Islam? Perhatikan penjelasan berikutnya dalam halaman 83. Agama itu kini telah dibangun berdasarkan penyucian ritual dan salat. Setelah Khadijah yang mula-mula memeluk Islam adalah Ali, Zaid, dan sahabat Nabi Abu Bakar dari Bani Taim. Jadi agama Islam Muhammad terima dari Jibril dan kemudian dia ajarkan kepada istrinya dan selanjutnya kepada keluarganya dan sahabatnya. Jelas dan nyata bahwa penyembahan Allah sudah ada sebelum Islam. Sebab itulah agama Ibrahim dan Allah yang dimaksudkan bukanlah Hubal atau Baal atau dewa bulan. Kemudian Muhammad menerima ayat berikut ini dari Allah yang terdapat dalam surah 26 Asy-Syu'ara ayat 214. Dikatakan, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini terjemahan dari Martin Links. Tapi dalam Kementerian Agama Republik Indonesia dikatakan, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Oleh karena ayat ini, Muhammad memanggil Ali dan berkata, Allah telah perintahkan agar aku memberi peringatan kepada keluargaku, kaum kerabatku. Tugas ini sangat berat bagiku. Jadi dia menerima kebenaran, dia harus kabarkan kepada keluarganya. Bukankah itu juga bagian kita? Kita sudah terima one true God, kita harus kabarkan kepada kerabat terdekat kita. Ya. Meskipun berat, Muhammad laksanakan ayat ini. Dia undang kerabat dan keluarganya untuk makan bersama. Namun upaya pertama gagal, karena saat mereka habis makan, saat Muhammad hendak berbicara mengabarkan kebenaran agama yang baru ini, Abu Lahab mencegah dengan berkata, Tuan rumah kalian telah meletakkan jampi-jampi untuk kalian. Gara-gara omongan Abu Lahab ini, mereka semua bubar pulang. Gagal. Ya. Ya. Tapi Muhammad coba lagi, dia undang lagi keluarganya ini dan mereka datang. Tapi begitu gerakan mau kabur lagi, Muhammad sudah siap. Ya. Dia bicara, dia sampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang dia terima dari Allah. Dia mau keluarganya terima, tapi semua diam. Cuman satu yang bicara, si Ali ini. Tahu berapa umur si Ali ini? Umurnya 13 tahun. Dia masih anak-anak. Pada waktu orang-orang ini sudah siap-siap bergerak mau bubar, Muhammad sudah pelajari dari peristiwa pertama. Dia langsung ambil waktu untuk segera bicara sebelum bubar. Dan dia sampaikan tentang kebenaran Islam ini. Tapi reaksi tidak ada. Umumnya semua diam. Kecuali si Ali tadi yang berusia 13 tahun. Dia mau. Dan Muhammad katakan apa yang dia bilang kamu harus dengar. Akhirnya mereka ejek bapaknya si Ali. Oh, jadi kamu mau dengar anakmu? Itulah reaksi keluarga. Bukankah itu juga yang kita hadapi? Saat kita kabarkan kepada orang-orang terdekat kita mengenai kebenaran ini. Ya. Sedikit yang bertobat. Ada juga pada akhirnya yang bertobat, tapi sedikit. Dan gara-gara peristiwa ini, gara-gara Muhammad sudah mulai membuka kepada orang banyak, bahkan menjangkau keluarga, suku Quraisy bertindak. Karena Muhammad dari suku Quraisy. Mereka tidak terima agama yang baru ini. Kenapa? Kita baca halaman 94 paragraf 2. Kasus kekerasan ini merupakan pengecualian pada kedua belah pihak. Sebab kaum Quraisy secara umum cenderung menoleransi agama baru itu. Kalau saudara baca di awal-awal, suku Quraisy ini akhirnya yang menjadi pengelola tanah suci.
yang mengurus Ka'bah di Mekah. Tadinya Jurhum, lalu Khuza'ah, sekarang akhirnya Quraisy. Nah Quraisy ini dia toleransi. Bangsa-bangsa datang dengan bawa dia punya agama, tidak apa-apa, silakan. Ya. Bawa berhalanya silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk Muhammad ini ada pengecualian. Meskipun dia orangnya toleransi. Kita baca. Bahkan setelah Nabi memproklamasikannya secara terbuka, sampai mereka lihat ia menentang Tuhan-Tuhan, prinsip dan amalan mereka yang telah berakar. Begitu mereka menyadari hal ini, beberapa pemimpin mereka pergi menemui Abu Talib. Mereka mengusulkan agar ia menghentikan aktivitas keponakannya itu. Jadi suatu kali, Muhammad bersama para pemeluk Islam yang pertama pergi keluar dari daerah Mekah. Mereka pergi ke sebuah lembah yang sempit untuk sholat berjemaah di sana. Tapi ada segelomboran orang musyrik, orang kafir yang melihat dan secara kasar mereka halang-halangi. Gara-gara itu terjadi perkelahian. Dua dari pengikut Islam memukul salah satu daripada orang-orang kafir itu dan melukainya. Tapi perkelahian itu tidak berlanjut sebab semua menahan diri. Muhammad selalu menerima wahyu dari Allah mengatakan untuk sabar. Dan karenanya dia himbau untuk menahan diri. Itu sebabnya dikatakan kasus kekerasan ini merupakan pengecualian. Ya. Jadi pada waktu itu tidak ada berhubungan dengan doktrin. Hanya mereka lihat, loh ini kok ada orang yang berbakti aneh ini. Diganggu, berkelahi. Ini tidak dianggap. Tetapi sesudah ini itu berhubungan doktrin. Kenapa? Sebab Muhammad mengabarkan ajaran yang menentang Tuhan-Tuhan orang Quraisy. Perhatikan dalam bahasa Inggris, against their gods. Ya. Gods artinya berhala-berhala, ilah-ilah. Itu sebabnya diterjemahkan menjadi Tuhan-Tuhan dalam huruf kecil. Kenapa Tuhan-Tuhan dalam huruf kecil? Karena dalam bahasa Arab tidak ada Allah-Allah dalam huruf kecil. Allah hanya satu, yaitu Allah, itu saja. Kalau mau menyebut berhala atau Allah lain, mereka gunakan kata apa? Ilah. Ya. Why Allah? Why is it important to have this particular word, and why don't we have it in English? Now, I want to come to the etymology of the word. It comes from the word Elah, and Elah means God. But God is defined as what? Anything that's worshipped. A God could be a rock, a stick, a stone, a bone. A God could be something that you could make with your hands. A God can be something you could use your imagination for. It could be a human being. A God could be anything. G-O-D, God, could be anything. But there is no word in English for Allah. So when you translate the word Allah to be God, you've actually diminished the meaning of Allah. That's why whenever you translate the Bible from English to Arabic, you need to use the word Allah instead of God with a big G, which now gives us a clue to the problem. In the English language, they only have one word, God. Little G-O-D. It means something worshipped. It could be idols, images, pictures, statues. It could be human beings. It could be anything. This is God's. Little G-O-D-S. But when you mean the God, you have to capitalize the G. You have to make a big G. Now what happens if you're going to start the sentence with the word God? You have to make a big G anyway, don't you? So you wouldn't know if it was God, big God, or God, a little God, just any old God. You wouldn't know. Also, whenever you're speaking to someone, they can't see the letters. So when you say God, which God? What God are you talking about? In Arabic, though, it's clear. When you say Ilah, okay, he's talking about a God. And Allah is an Ilah. But he's also Al-Ilah, the only Ilah. And when you say Allah, this firms it up. And there's no doubt in anybody's mind that you're talking about the one and only God. The word Allah in the Arabic language cannot be made plural. There can't be more than one. Okay, that perfectly fits the unique God of the believers, because there's not more than one. He's only one. There's no God beside God. Jadi bahasa Arab kalau bilang Allah itu cuma satu, tidak ada Allahs. Kalau bahasa Inggris kan God, gods.
Kalau God huruf besar, dia adalah Allah yang benar. Tapi kalau Gods huruf kecil, dia adalah berhala. Orang Arab tidak bisa Allah terus Allah huruf kecil alas, nggak bisa. Atau Allah tidak bisa. Hanya Allah yang satu kali, kalau mau menyebut berhala atau ilah, mereka belum sebut ilah. Oke, jadi ini alasannya kenapa diterjemahkan menjadi Tuhan-Tuhan. Orang Arab atau bahasa Arab tidak mengenal Allah dalam huruf kecil, tidak dikenal. Allah itu dalam huruf besar, dan kalau mau menggunakan untuk berhala, menggunakan ilah harusnya. Ya. Jadi orang Quraisy ini mulai bertindak karena mereka melihat Muhammad melalui ajaran Islamnya menentang apa? Ilah orang Quraisy. Sebab orang Quraisy menyembah berhala. Tapi Abdul Al-Muthalib tidak. Ya. Mengapa kita perlu pahami ini? Sebab ada seorang pria dari Bani Ghifar bernama Abu Dzar. Mereka tinggal di sebelah barat Laut Mekah, tidak jauh dari Laut Merah. Abu Dzar ini mendengar kabar tentang Muhammad dan tentang perlawanan yang dihadapi sang nabi dari sukunya, yaitu suku Quraisy. Namun meskipun sukunya menyembah berhala, ya sukunya si Abu Dzar ini, yaitu Bani Ghifar tadi, tapi si Abu Dzar ini tidak. Ya, jadi ada suku Quraisy, Abdul Al-Muthalib tidak sembah berhala. Suku Quraisy menyembah berhala, Abdul Al-Muthalib tidak. Ada suku Bani Ghifar menyembah berhala, tapi ada yang namanya siapa tadi? Abu Dzar tidak sembah. Ya. Abu Dzar ini dengar ada orang yang mengaku nabi yang dilawan oleh sukunya yang menyembah berhala. Ya. Dia beriman kepada Tuhan yang Esa dan dia dengar nabi ini juga begitu. Nah, Abu Dzar ini punya saudara bernama Unais. Perhatikan apa yang Unais laporkan ya kepada saudaranya Abu Dzar. Halaman 98 paragraf 1. Karena beberapa alasan saudaranya Unais berangkat ke Mekah. Setelah kembali ia menceritakan kepada Abu Dzar bahwa di sana ada seorang Quraisy yang mengaku nabi dan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas kaumnya memusuhinya. Dia dengar. Perhatikan kata Tuhan diterjemahkan dari kata God huruf kecil dan kata Allah dari kata God huruf besar. Dalam bahasa Arab, Tuhan dalam huruf kecil adalah ilah dan Allah dalam huruf besar adalah Allah itu sendiri. La artinya tidak ada. Ilaha artinya Tuhan atau ilah yang disembah. Allah artinya kecuali Allah. Jadi kalau kita baca yang bagian bawah, la ilaha illallah, itu artinya tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itulah yang Muhammad ajarkan. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Sebab bangsanya, sukunya yaitu Quraisy menyembah ilah, yaitu Tuhan-Tuhan tadi, berhala. Oleh karena ini, sukunya atau bangsanya tidak suka memusuhi Muhammad. Nah, salah satu ilah yang disembah oleh orang Quraisy adalah Hubal, yang sama dengan Baal, yang disebut juga dewa bulan. Apakah itu yang Muhammad sembah? Tentu tidak. Bagi Muhammad, Hubal adalah ilah atau Tuhan dalam huruf kecil dan tidak boleh disembah. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saat kita mendengar saudara-saudara kita kaum muslim berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ingat pelajaran ini, bahwa itu Muhammad kabarkan untuk menentang penyembahan berhala yang terjadi di Mekah dan bahkan dalam Ka'bah. Sebab bangsanya menyembah berhala, salah satunya Hubal. Dia bilang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Karenanya Allah menurut Muhammad bukan Hubal, bukan berhala, bukan dewa bulan, tapi Allah yang Esa, agama Ibrahim. Itu Allah bagi Muhammad.
Sebagai penutup dari pekabaran ini, Martin Lings tuliskan dalam halaman 103 paragraf 2. Secara umum dapat dikatakan bahwa bangsa Arab dapat menerima orangnya namun menolak ajarannya. Sebaliknya, kaum Yahudi menerima ajarannya namun menolak orangnya. Kenapa? Kenapa bangsa Arab bisa terima orangnya tapi tidak terima ajarannya? Kenapa? Dari yang sudah kita pelajari. Karena orangnya orang apa? Orang Arab, suku Quraisy. Tentunya orang Arab tidak mungkin tolak karena itu adalah bangsanya. Tapi ajarannya mereka tolak sebab Muhammad menentang ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsanya. Sementara orang Yahudi menerima ajaran daripada Muhammad sebab sama dengan ajaran agama Ibrahim. Tapi kenapa ditolak orangnya? Karena bagi bangsa Yahudi yang disebut Nabi harus datang dari orang Israel, bukan dari Arab. Karenanya jelas bagi saya bahwa Allah menurut Muhammad bukan Hubal, bukan Baal, bukan Dewa Bulan. Sekarang, ingat tadi di ayat di depan, yang dilarang menyebut nama. Iya kan? Alkitab katakan kita tidak boleh menyebut nama Allah lain. Menyebut Allah tidak ada masalah. Apalagi Allah itu bukan Hubal, bukan Baal, bukan Dewa Bulan. Sekarang bagi Muhammad, apa nama Allahnya? Kita perlu tahu supaya kita bisa lihat apakah kita bisa sebut atau tidak namanya. Kita baca halaman 83 sampai 84. Di antara keistimewaan wahyu yang paling mencolok adalah dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lebih tegas dari nama Rahim atau Maha Pengasih, nama Rahman mengacu pada esensi atau inti dari kasih, yaitu kasih sayang atau kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Nama-nama Allah yang indah ini sangat disukai Nabi. Nama Allah yang disembah oleh Muhammad, namanya siapa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia suka ayat apa? Dia suka nama-nama ini. Karena nama-nama ini memiliki makna apa? Maha Pengasih. Bahkan Ar-Rahman itu lebih lagi. Inti daripada kasih Tuhan yang tak terbatas. Bukan hanya Maha Pengasih, tapi tidak terbatas kasihnya itu. Iya, itu sebabnya banyak orang memberi nama Rahman dengan Rahim. Sampai-sampai ada orang yang bernama Abdul Amir, ya, diganti sama Muhammad menjadi Abdul Rahman. Karena Amir itu nama kafir. Jadi pada waktu Muhammad tahu ini ada orang yang bernama Abdul Amir, dia ganti menjadi Abdul Rahman. Sebab Amir itu pagan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, tidak heran ajaran Muhammad tidak ditolak oleh orang Yahudi. Ajarannya tidak ditolak. Orang Yahudi hanya tolak orangnya. Sebab kepada Musa telah terlebih dahulu dinyatakan nama Allah ini. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Musa menuliskan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, menggunakan atau menyebut kata Allah tidak salah. Jangan mau terjerumus kepada ajaran yang tidak lengkap atau hanya cuplik-cuplik tidak selidik. Pelajari. Itu sama dengan menyebut kata Elohim. Keduanya menyatakan ada oknum yang disembah. Nama yang menentukan. Ada Elohim Baal, ada Elohim Jehovah.
Yang kita sembah adalah Elohim Jehovah. Ada Allah Ar-Rahman, ada ilah Hubal. Yang disembah oleh Muhammad adalah Allah Ar-Rahman. Yang disembah oleh Abdul Al-Muttalib adalah Allah Ar-Rahman. Mereka tidak sembah ilah Hubal. Kata Allah tidak dapat digunakan kepada berhala, tapi ilah bisa. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kiranya pelajaran ini menjadi panggilan dan pembaharuan bagi banyak umat, khususnya umat yang mengaku anti-trinitas atau yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, agar uji segala sesuatu dan pegang yang baik, bukan ikut-ikutan atau hanya cuplik-cuplik dengar orang punya omongan. Pelajari. Apa yang saya sampaikan ini silakan pelajari. Beli bukunya kalau perlu. Ya, bahasa Inggris bisa download. Ketik di internet Muhammad by Martin Links. Ada PDF-nya, bisa download kalau mau baca bahasa Inggrisnya. Uji sendiri. Dan silakan juga uji yang lainnya. Ya, supaya kita jangan terbawa arus dan pada akhirnya kita bukan membantu orang lain, malah membuat permusuhan. Kita keturunan daripada Ibrahim. Selaku yang memelihara kebenaran, kita harus menjangkau orang agar mau menerima kebenaran, bukan menjauhkan mereka dengan ajaran yang tidak berdasar. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.